Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Bapak Guru hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, masih semangat ya walaupun ya tadi sudah berkegiatan gitu. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita akan mendengarkan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari Ibu Rosani Oktaviani SPD. Beliau adalah CGP angkatan 10 yang begitu Bu Ustaz. Ya, langsung saja silakan kepada Bu Rosani Oktaviani SPD dipersilakan. Terima kasih Bu Ina atas kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan semua, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih atas sudah dapat menghadiri undangan saya untuk melakukan diseminasi aksi nyata tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah salah satu tugas modul dari PGP Pendidikan Guru Penggerak modul 1.4 tentang budaya positif yang harus didiseminasikan kepada teman-teman sekalian. Saya percaya bahwa teman-teman pasti lebih hebat daripada saya. Namun beda kesempatan dan waktunya, saya sekarang lebih dulu untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 ini. Saya juga mengajak kepada teman-teman untuk segera mendaftarkan kepada calon guru penggerak agar bisa menerapkan dan lebih memahami tentang budaya positif ini. Silakan. Perkenalkan sebelumnya, mungkin ini saya sudah berkenal ya. Ini adalah saya adalah Rosani Oktaviani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Bandung dari program SD 2014 periode sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang di modul 1.4 budaya positif ini ada 8 materi yang akan kita pelajari jika Ibu dan Bapak berkesempatan nanti mengikuti PGP Guru Penggerak. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan kedelapan segitiga restitusi. Saya yakin karena kita adalah sekolah penggerak angkatan kedua, saya yakin istilah-istilah ini adalah tidak asing di Ibu dan Bapak guru. Mangga kita ke poin yang pertama. Sudah semangat? Semangat. Alhamdulillah. Ayo kita cek semangatnya dulu biar lebih semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Satu suara, dua suara, Semangat. banyak suara. Semangat. Semangat. Oi. Semangat. Semangat. Oi. Alhamdulillah, terima kasih. Kita ke poin pertama Bu. Yang pertama perubahan paradigma pembelajaran dengan paradigma baru. Oke, sebelum kita ke materi, saya mau bertanya dulu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pernah dengar? Luar biasa. Apa ya? Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ih, betul, hebat. Ada lagi? Ada lagi? Oh, oke. Boleh diwakilkan oleh Bu Dianita yang sudah sangat keren sekali. Betul. Pembelajaran dengan paradigma baru itu salah satunya adalah kita harus berpusat pada peserta didik. Apanya Bu yang berpusat pada peserta didik? Semuanya, pembelajarannya, medianya, pokoknya semuanya harus yang lebih pusatkan kepada peserta didik. Mana Bu ini? Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, merupakan pembelajaran
yang sekarang kita kenal dengan prinsip berdiferensiasi, yaitu semua kebutuhan peserta didik harus dapat kita fasilitasi sesuai dengan teori modern, psikologi modern untuk mewujudkan tujuan kita adalah sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, ingat dimensi profil pelajar Pancasila. Ingat yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Betul. Yang kedua, berkebinekaan global, pintar. Dan tiga, benar kritis, empat, sehat, mandiri, gotong royong. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan proyek P5 yang kesemuanya alhamdulillah sudah dapat kita capai sesuai dengan perencanaan. Selanjutnya Bu I. Perubahan paradigma teori kontrol ilusi kontrol. Berikut ini adalah paparan dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Selama ini bahwa ada pendapat bahwa ilusi guru mengontrol murid, semuanya katanya itu bisa kita kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal rasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter murid ya. Oke. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini orang dewasa itu adalah guru yang di kelasnya. Karena kita adalah orang dewasa yang di kelasnya, jadi kita katanya punya hak untuk memaksa. Padahal tidak seperti itu. Berikutnya, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada berikutnya Bu In. Oke, berikutnya tentang disiplin positif. Pernah dengar juga tentang disiplin positif? Pernah ya, itu Mas sering ya. Di platform Merdeka Mengajar juga ada materi tentang disiplin positif. Apa yang diketahui tentang disiplin positif? Karakter, penanaman karakter yang baik ya. Betul, pintar. Ada lagi? Cara mendisiplinkan siswa dengan hal yang positif. Cara mendisiplinkan siswa dengan hal yang positif, betul. Di sekolah kita sebetulnya karena sekolah penggerak yang luar biasa, disiplin positif juga sudah berjalan dengan sangat baik. Program-programnya dari kurikulum, dari kesiswaan, saya perhatikan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Disiplin positif. Ini pengertiannya Ibu Bapak, ternyata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, yaitu memiliki tanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi setiap orang pasti punya nilai-nilai yang diyakininya. Setiap orang pasti punya patokan atau panutan yang akan dilaksanakannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Di sini ada garis bawahnya, harus tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman atau hukuman, sehingga kesadaran dirinya muncul. Jadi selama ini katanya yang kalau yang ngasih reward itu tidak baik ya Bu ya. Di sini ada Bu Rita yang komite pembelajar, betul ya Bu Rita ya? Luar biasa katanya. Saya juga banyak belajar ketika menjadi calon guru penggerak ini. Oh ternyata seperti ini kurikulum Merdeka yang sekarang. Ternyata betul tidak boleh ada reward karena anak nantinya ketagihan minta hadiah, mau melakukan karena ada hadiah, ataupun harus ada hukuman, itu pun tidak boleh ya, karena sekarang semuanya harus dilindungi, tidak boleh ada hukuman. Nanti kalau ada hukuman, anak bisa jadi pendendam. Sekarang mungkin anak bisa menempel apa yang kita dulu. Mungkin saya sebelum menjadi calon guru penggerak mengikuti PGP ini, saya adalah guru yang galak, meriah. Tapi dilema juga kalau ngajar kelas 6. Kenapa dilemanya? Kalau tidak digalakkan, jadinya nanti menganggap kita sebagai teman. Nanti ada 50%
Berikutnya sebagai pendidik tujuannya juga ada makna. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Dalam perubahan perilakunya pasti ke arah lebih baik. Kemudian Bu In, ini adalah makna disiplin. Di sini di garis bawahi yang ketika upacara terlihat sangat rapi ya. Disiplinnya berarti sudah terlihat. Kata disiplin mungkin sering kita artikan sebagai tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Padahal disiplin itu harus muncul dari diri sendiri, dari si anaknya. Jangan takut sama itu ada guru baru disiplin, tapi harus patuh dan taatnya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, tapi alhamdulillah selama saya di sini, ketika anak yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan upacara, misalnya tidak mengikuti atribut, tidak memakai atribut, saya melihat guru-guru di sini PKS kesiswaan tidak memberikan hukuman, melainkan memberikan restitusi. Nantinya restitusi bekerja sama, berdiskusi mau seperti apa. Bahkan saya juga pernah bersama komite pembelajar Bu Rita ketika sedang berdampingan, ada anak yang mengeluh waktu itu. Bu Rita menanyanya langsung, terus bagaimana? Terus ya, jadi secara tidak langsung itu sudah menerapkan segitiga restitusi. Luar biasa hebat. Berikutnya Bu, kata disiplin juga udah ya. Oke. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan kita, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat pada diri siswa itu. Disiplin di sini adalah disiplin diri, disiplin pada diri sendiri, pada anak-anak yang memiliki motivasi internal, bukan takut. Sekali lagi, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, yaitu tugas kita sebagai gurunya untuk bagaimana caranya bisa mendisiplinkan anak. Tentunya tidak dengan hukuman, ancaman atau penghargaan atau hadiah, maksudnya seperti itu. Berikutnya nilai-nilai kebajikan. Nah, coba nilai-nilai kebajikan, tahu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai positif ya yang ada pada diri kita. Tentunya setiap orang ada sisi positifnya. Tentunya kita sebagai guru pun harus bisa melihat sisi positif anak, jangan hanya melihat kesalahan anak, karena tadi tidak ada manusia yang sempurna ya, adanya Allah yang sempurna yang nomor satu ya. Kita harus melihat nilai-nilai kebajikan pada setiap anak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap anak pasti punya nilai-nilai kebaikannya. Walaupun anak ini bandel, walaupun anak ini caper, pasti punya nilai-nilai kebaikannya. Itu yang harus kita garis bawahi. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik tersebut akan terbangun. Jadi tugas kita adalah untuk anak-anaknya untuk terus memotivasi bahwa kamu ini baik loh, bahwa kamu ini punya sifat baik loh, walaupun anaknya sebandel apapun, tapi supaya tertanam motivasi dalam dirinya bahwa dia punya nilai-nilai kebaikan tersendiri. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia sesuai dengan tujuan kita kenal tadi dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama tadi adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa katanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Yang pertama, kalau anak sudah punya agama, sudah takut sama Allah, insya Allah nilai-nilai kebaikan yang lainnya akan muncul. Seperti apa? Seperti jujur, seperti apa disiplin, taat ibadahnya. Kalau yang pertama saja tidak terpenuhi, bagaimana anak-anak akan memenuhi nilai-nilai kebajikan yang lain?
Maka dari itu tugas kita adalah yang pertama dulu saja supaya anak bisa bertakwa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya takut akan Allah dan Kumaha. Jadi muncul nilai kebaikan yang lain pada diri anak. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita punya kebutuhan ya. Oke, Bu Rosa mau nanya dulu, Ibu aja punya kebutuhan. Apa kebutuhan Ibu aja? Mendapatkan apa yang diinginkan, kayak minum ya, bisa itu kebutuhan ya. Musiko punya kebutuhan, punya ya, pasti punya tuh Bu, ya punya kebutuhan ya. Uang ya, kebutuhan apa lagi bunga ya, betul. Selain kebutuhan uang, mungkin kebutuhan apa lagi ya? Oh hebat banget ya, butuh kasih sayang banget, betul ya. Semua orang pasti butuh kasih sayang ya. Begitu juga pada anak-anak kita, betul, anak-anak kita juga ternyata punya kebutuhan dasar manusia. Bu Reni punya kebutuhan. Berarti sama kayak Bu Ani ya, betul kasih sayang. Oke, kebutuhan dasar manusia yang pertama katanya bertahan hidup. Jadi kita kalau misalnya ada anak yang nakal sedikit, kita cari tahu kebutuhan dasarnya apa sih si anak teh sampai melakukan itu. Ada mungkin di kasus-kasus SMA ataupun kita sendiri ada anak yang mencuri, ya. Mungkin kita bisa cari tahu kebutuhannya apa si anak teh. Mungkin dia teh mencuri teh karena kurang perhatian, atau karena memang kebutuhan dasarnya, kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, seperti untuk makan, mungkin ya. Itu mungkinnya yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kesenangan, dan kelima adalah keyakinan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan ini pastinya memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka kita kerja, kita pergi dari rumah, pasti untuk memenuhi kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Begitupun dengan anak, mungkin anak pergi dari rumah ke sekolah, kebutuhan dasarnya mendapatkan pendidikan yang baik, jadi kita harus melayani dengan baik. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi mungkin bertahan hidup. Jadi kayak Bu aja butuh makan, butuh uang, butuh pakaian, butuh minum. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa ada makan mungkin kita tidak akan hidup. Tanpa ada pakaian mungkin ya, kayak orang yang gila ya, betul. Ada rasa kasih sayang. Tadi kata Bu Ana ya, kasih sayang dan rasa diterima, betul. Setiap manusia pasti butuh kasih sayang, butuh rasa diterima, apalagi lagi bete, lagi diem sendirian, mungkin itu sangat butuh kasih sayang, butuh perhatian dari teman. Kasih sayang itu tidak semuanya harus dari pasangan ya, dari teman juga. Saya pun mendapatkan keluarga kedua adalah di sini, karena di sini ada rasa kasih sayang yang muncul. Saya juga butuh rekan-rekan karena saking sayangnya saling melengkapi. Nah, kasih sayang dan rasa diterima, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Alhamdulillah di 214 ini, untuk yang saya pribadi, untuk yang poin 2 ini saya rasakan, saya rasa diterima, iya, mendapat kasih sayang dari seluruhnya, iya. Karena di sini alhamdulillah tidak ada gencet gininya ya, tidak ada yang mau menang sendiri, semuanya alhamdulillah semua program dapat berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan diterima dalam bagian dalam kelompok ini. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan adalah harga diri. Pasti semua orang punya harga diri. Ketika kita mungkin ada muncul egonya, gimana udah dicek harga diri, Abi jadi pasti lawan. Nah tiba kita rada-rada mengontrol, katanya kalau sudah belajar ini, walaupun itu kan memang kebutuhan dasar manusia, harga dirinya pengen dihargai. Keinginan untuk dianggap memimpin, kadang mungkin ya kita pengen menjadi pemimpin, kadang itu ternyata kebutuhan dasar manusia. Berprestasi, diakui, didengar, itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam penguasaan.
Kemudian kebebasan. Yang pertama mandiri. Kita mungkin kali-kali juga pengen bermandiri ya, sendiri, butuh makan juga mungkin nggak mau sama ini pengen sendirian. Ada juga mungkin butuh sendiri. Itu adalah mandiri. Ternyata itu juga kebutuhan dasar manusia. Memiliki pilihan. Otomatis atau memiliki pilihan. Nah ya Bu, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu untuk kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kita senang bermain. Ternyata anak-anak juga butuh bermain, butuh humor, butuh antusias, butuh tertawa. Ya kalau tidak ada ini mah tidak ada kesenangan mah sudah hidupnya pasti monoton ya, pasti hidupnya flat, pasti hidupnya tidak ada yang diketawa gitu. Makanya kita juga kadang sama anak harus tertawa bersama, harus bermain bersama. Mudah-mudahan nanti saya di kelas 6 bisa menerapkan bermain bersama walaupun itu masih susah, tapi mau belajar insya Allah. Berikutnya Bu, berikutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia ada dua, ada yang ekstrinsik dari luar, ada yang intrinsik dari dalam. Kalau yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, seperti ada hukuman, itu pasti ekstrinsik. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk menjadi orang yang inginkan dan menghargai diri sendiri, itu motivasi intrinsik. Bu Rosa coba ada kasus. Sekarang Ibu lihat, saya lihat, nanya aja ini ya, ke Bu Reni saja nanyanya ya. Bu Reni kan selama ini di sekolah kita mungkin kalau jam 7 itu Bu Reni selalu datang tepat waktu. Itu yang menjadi motivasi Bu Reni karena apa? Karena ada penghargaan, nanti kata Ibu Kepala tadi, Bu Reni hebat. Atau kata orang tua, kata orang tua itu ternyata guru yang rajin. Atau pengen seperti yang motivasi intrinsik, pengen menghargai diri sendiri, pengen itu pada disiplin kewajiban saya, atau seperti apa Bu Reni? Yang pertama merasa kewajibannya karena kita maksudnya jam 7. Yang kedua juga mencontohkan hal yang baik pada anak. Luar biasa, betul ya, hebat, luar biasa ya, betul kata Bu Reni ya. Kita sebagai guru tentunya luar biasa pengen mencontohkan karena kita adalah ditiru, kita sulit tauladannya. Apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh anak, apapun yang kita lakukan pasti ditiru oleh anak. Dari mulai gaya berpakaian, dari mulai tutur kata, semua ditiru oleh anak. Luar biasa. Berarti betul kata Bu Reni, berarti Bu Reni sudah ada motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apalagi mendapatkan penghargaan atau imbalan dari kepala sekolah mungkin ya, atau imbalan dari pujian dari orang tua, tetapi lebih menghargai diri sendiri akan kewajiban, akan waktunya. Terima kasih Bu Reni. Berikutnya di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kalau yang sering dengar hukuman, gampang berikan hukuman ya. Konsekuensi dan restitusi. Mungkin yang baru sekarang saya baru dengar restitusi. Ternyata ini restitusi seperti ini. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik biasanya, dan ini sekarang sudah tidak boleh hukuman. Yang kedua, konsekuensi rencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian kalau restitusi, proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Berikutnya Bu. Ini adalah contoh perbedaannya dalam kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Mungkin sekarang sudah biasa ya kalau siswa tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Oke, kalau dulu suka ada ya, karena mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR, berdiri di depan kelas 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut, itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menuliskan PR sebanyak 3 kali. Sudah kesepakatan, so kerjakan ininya PR-nya ditulis ulang 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini kalau restitusi hukumannya berasal dari kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak ada yang dirugikan. Bahkan nanti murid akan muncul motivasi perilaku positif tadi pada diri anak sendiri. Berikutnya Bu, ini adalah 5 posisi kontrol pada guru. Kemarin terakhir Ibu Kepala sudah pernah menyampaikan ya 5 posisi kontrol di grup kita, 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru ada 5 posisinya. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Jadi posisi guru ada 5. Apa kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Bu, seperti apa ini teh? Contoh penerapan 5 posisi kontrol jika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, itu penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Jadi si anaknya merasa bersalah, ya Allah, betulnya saya salah, ibu sampai segitu. Itu pembuat merasa bersalah. Kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nadanya serta kata dan bahasanya lebih seperti ke teman. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara ini, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini bapaknya memantau benar tuh beli ke koperasi untuk atributnya, terus memantau gerak-gerik si anak yang sudah membuat kesalahan tidak memakai atribut lengkap. Namun kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira sebagai guru di mana ya? Mangga, tapi itu saya percaya guru di 214 Fakultas Sejarah Bandung ini, karena sekolah bergerak angkatan 2 sudah mendapatkan materi ini pun luar biasa, pasti menjadi posisi kontrol yang terbaik untuk anak-anak. Yang luar biasa, boleh kata Bu Ani kasih tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Yang berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjawab? Mengapa sih ya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan anak-anaknya yang merasa terpaksa gitu harus mengikuti aturan. Kalau keyakinan mereka meyakini diri mereka sendiri untuk melakukan itu karena berdampak positif buat diri. Luar biasa, betul. Kalau peraturan mah kayak sifatnya memaksa ya Bu ya. Kalau peraturan mah sudah kita tulis peraturan SD 214 ini bari anak kita tidak bisa, misalnya tidak bisa datang tepat waktu, misalnya tidak bisa datang tepat waktu, adik kita dipaksakan terus kita kasih hukumannya. Nah, itu adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan datangnya dari diri siswa, muncul dari si anak untuk meyakini semua aturan-aturan yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran misalnya, sehingga tidak ada tekanan, tidak ada paksaan untuk melaksanakan peraturan tersebut karena mereka yakin, keyakinannya dari diri sendiri.
Itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupaya pernyataannya universal. Yang ketiga, dibuatnya dalam bentuk kalimat positif, jangan kalimat negatif. Seperti apa ya kalimat positifnya? Jangan ada kata jangan. Oh, jangan kata ada jangan, tidak. Luar biasa, betul. Berarti kalau jangan membuang sampah sembarangan, Buang sampah pada tempatnya. buang sampah pada tempatnya. Oke, luar biasa, terima kasih, hebat. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan banyak-banyak. Kemarin kayak Bu Nita yang CGP angkatan 10 juga keyakinan kelasnya katanya saling menghargai. Nah, cukup itu katanya. Jadi setiap anak kalau sudah saling menghargai, ya ketika dia yang berbicara pasti mendengarkan. Gitu ya, jangan ribut saja. Luar biasa ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah kelas dilibatkan. Ini harus dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Dari pembentukan keyakinan kelas ini akan menciptakan lingkungan positif. Nantinya insya Allah jadi budaya positif. Jadi dari keyakinan nanti ke lingkungan positif jadi budaya positif. Ini segitiga restitusi yang tadi sudah dibahas awalnya, hukuman, konsekuensi, dan segitiga restitusi. Berarti ada yang pernah melaksanakan segitiga restitusi? Luar biasa ya. Bu Rita, karena Bu Rita komite pembelajar pasti sudah sering melakukan segitiga restitusi. Luar biasa. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuan untuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi mulai restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan bagaimana solusi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip setiap membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita jangan langsung menjudge kalau anak ada yang salah, tapi ini adalah proses pembelajaran yang pasti kita juga pernah berbuat salah. Adapun kata-katanya, kita bisa menekankan seperti ini, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna ya nak. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi menenangkan dulu si anaknya supaya anaknya tidak emosinya meluap-luap. Berikutnya Bu In, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun kalimatnya bisa seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Berikutnya, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelasnya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dan dari dalam. Kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nah, nilai-nilai apa yang disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah,
setelah kita memvalidasi keyakinan kelasnya. Berikut adalah contoh video penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Nilai tahu nilai restitusi apa? Nilai. Ini tadi Ibu dengar nilai dari teman-teman nilai marah ya sampai 12 meja. Ya buat begitu, wajar kalau nilai marah. Jika ibu jadi nilai pasti ibu juga akan marah. Dan mungkin nilai ada alasannya ya, mengapa nilai melakukan itu, terus apa yang mau nilai lakukan? Saya marah-marah sama dan oh, apa yang dilakukan? Alasannya apa Mil? Soalnya tadi aku udah wajar kalau nilai sampai marah, tapi ibu menghargai sikap nilai tidak melakukan tindakan yang lebih seperti itu. Sekarang coba pikirkan oleh Milani, apakah yang dilakukan oleh Milani itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Milani, keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar? Tidak menghargai Tuhan. Oh, ya betul, alhamdulillah. Milani sudah menyadari tidak menghargai teman. Menurut Milani, menghargai teman itu penting. Baik, sekarang menurut Milani penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan? Ada kamu tidak marah-marah? Lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah? Bersedia. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Nah, tepat sekali tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Ini masalah kami. Ya. Kan boleh kembali ke kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu contoh yang telah saya lakukan penerapan segitiga restitusi pada kasus anak yang suka menyontek. Kebetulan di kelas saya ada kemarin kejadiannya nilai itu marah-marah di kelas karena ada anak yang mencontek hasil kerjaannya. Katanya seharian itu dicontek sampai dia marah, matematika dicontek, pelajaran IPS dicontek sampai marah. Kemudian saya memanggil anaknya dengan melakukan segitiga restitusi tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga membuat keyakinan, menanyakan keyakinan kelasnya. Ternyata anaknya tahu keyakinan kelasnya bahwa dia tidak bisa menghargai temannya. Adapun solusinya katanya akan lebih bersabar, dan kalau ada anak yang melakukan menyontek kembali akan lapor ke wali kelasnya. Itu mungkin kesepakatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di akhir. Penutupnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu mungkin untuk penutup kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Terima
sudah memberikan diseminasinya ya. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, di mana kita diberikan gambaran-gambaran terkait hal-hal yang bisa kita lakukan terhadap siswa ya, baik itu kalimatnya dan lain sebagainya, di mana agar sekolah bisa menciptakan budaya yang positif. Gitu ya. Terima kasih Bu Osa. Oke, sebelum dibuka sesi pertanyaan, Bu, ya ada yang mau bertanya? Oh iya, boleh Bu Dian, ditanya langsung aja. Ya boleh Bu Dian, sebutkan nama ya. Nama, kemudian mengajar di kelas berapa dan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Dianita. Kebetulan saya mengajar di kelas 5. Itu tadi kan menjelaskan mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Saya begitu tertarik karena sejalan dengan permasalahan yang sedang saya alami di kelas itu, bagaimana sih memunculkan motivasi intrinsik anak dalam belajar. Karena seringkali kalau misalkan ekstrinsiknya mas, kita sebagai guru sering ingetin gitu ya, ayo belajar, kurangi main HP-nya. Tapi untuk anak-anak saat ini gitu ya, dari orang tua juga ada sering curhat gitu ke saya, Bu, kalau di rumah main HP terus, gak pernah belajar. Kalau belajar misalkan kalau ada tugas atau ada asesmen baru belajar, anaknya baru buka buku. Nah, bagaimana sih memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak agar anak rajin untuk belajar? Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Dianita untuk pertanyaannya. Mungkin langsung dijawab saja. Saya ulangi pertanyaannya dari Bu Dian, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik anak untuk membangkitkan motivasi belajar baru. Luar biasa ya Bu Dian, terima kasih. Betul ya, terkadang anak juga betul, saya juga sering menemui bahwa anak sekarang itu motivasi di dalam dirinya untuk kegiatan pembelajaran sangat kurang. Namun kita sebagai guru mungkin harus tetap memfasilitasinya. Tapi kata Bu Dian tadi, saya sudah coba dari motivasi ekstrinsik juga, saya sudah melakukan, sudah membangkitkan semangatnya. Tapi si anak tetap itu muncul motivasi intrinsiknya. Mungkin itu kembali lagi ke kesadaran dirinya ya, kesadaran dirinya untuk disiplin dirinya, disiplin positifnya mungkin belum muncul. Tapi tugas kita insya Allah yang kemudian sudah lakukan sudah sangat luar biasa. Sudah memotivasi dari luar pun sudah terus mengingatkan. Itu tugas kita yang tadi 5 posisi kontrol tadi ya Bu ya. Kemudian sudah melakukan sebagai manajer pun sudah keren sekali gitu ya. Anak sudah diajak berbicara mungkin ya, sudah melakukan segitiga restitusi. Kenapa sih si anak teh tidak ada sama sekali motivasinya gitu ya. Mungkin banyak sekali kasus-kasus yang sering kita temui karena anak sudah rendah motivasi untuk belajarnya. Tapi kita hanya sebagai guru hanya menuntun, tadi kata diajar Dewantara kita hanya menuntun anak sampai mana, tugas kita hanya menuntun. Anak nanti akan berubah ke arah yang lebih baik karena tujuan disiplin positif ini tidak langsung jadi sekarang. Mungkin kemudian sekarang anak sudah berupaya dari segi manapun, tapi anak belum berubah. Insya Allah kita dengan doa tadi, insya Allah akan muncul motivasi intrinsik yang lebih baik atau perilaku dan nilai-nilai kebajikan yang positif lebih baik pada anak di kemudian hari. Itu mungkin ya. Ada lagi di sini mau yang menambahkan? Jadi kata Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun, tugas guru itu menuntun, bukan menuntut si anak kudu bisa iya, kudu bisa itu, tapi hanya menuntun. Bu dia suka memikirkan, waktu pas saya di ruang guru terdengar percakapan Bu Ina, Bu Mela, Bu Siva tentang anak teh suka kepikiran sampai ke rumah teh gitu ya. Anak terbiasa iya kepikiran di rumah teh, anak mau kejadian ini suka terpikirkan di rumah teh. Betul, itu adalah naluri kita sebagai ibu yang ada di sekolah gitu ya. Namun kita tugasnya hanya untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik agar timbul budaya positifnya, sehingga nanti anaknya tahu loh ini lingkungan positifnya buat dirinya. Mungkin sampai sekarang si anaknya belum merasakan kebermanfaatannya belajar teh, karena mungkin kalau di SD siswa SD usianya masih
usia belum remaja, belum dewasa. Tapi insya Allah kalau kita terus mau mendisiplinkan anak, mau membuat budaya positif di sekolah, mau menerapkan tadi segitiga restitusi, kenapa anak, kenapa ini, dan mau menggali nilai-nilai kebajikan pada anak, insya Allah anak pun nanti akan teringat pada kita, wah guru SD kita ternyata seperti ini, usahanya luar biasa. Itu mungkin jawaban dari saya, Bu Dian. Mudah-mudahan tidak puas sehingga nanti akan masuk ke pendidikan guru penggerak di CGP selanjutnya. Ya baik, terima kasih Bu Rosa atas jawabannya. Kemudian mungkin teman-teman yang lainnya boleh tepuk tangan dulu deh. Ya, dari ibu-ibu yang lainnya aku boleh Bu Rita. Boleh Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya Alfari, mulai dari kelas 1 itu bertanya mengenai budaya positif. Nah, bagaimana menurut Ibu gitu ya, jika misalnya sekolah itu sudah berusaha menerapkan budaya positif, sedangkan di di rumahnya mungkin ya anak-anak itu mendapatkan hukuman, mendapatkan ancaman, gitu. Bagaimana supaya apa yang kita terapkan itu balance gitu ya di sekolah. Misalnya kita sudah menahan tidak memberikan hukuman, ancaman, lebih ke memanage supaya anak-anak itu bisa menyadari sendiri, bereksekusi gitu. Sedangkan dia di rumah penuh tekanan oleh orang tuanya gitu dengan ancaman dan hukuman. Bagaimana cara kita juga ke orang tua dan anak itu sendiri memahamkan bahwa hal tersebut itu tidak baik, itu lebih baik direstitusikan saja, diselesaikan dengan cara mereka memikirkan sendiri gitu apa yang salah dan apa yang perlu dibenahi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rita. Saya ulangi pertanyaan dari Bu Rita ke Bu Rita 1 ya. Bagaimana cara menyelaraskan budaya positif antara di rumah dan di sekolah? Ya, sekolah. Luar biasa ini pertanyaannya dari Komite Pembelajar Sekolah Penggerak Angkatan 2 Bu Rita yang luar biasa, membuat saya rada terpana. Betul ya, kadang kita di sekolah kita sudah berbagai ilmu, sekarang saja sudah ada diseminasi gitu ya tentang materi budaya positif ini, sehingga kita mungkin akan lebih paham bagaimana cara memperlakukan siswa. Tapi bagaimana dengan orang tua yang di rumah, termasuk mungkin saya sendiri sebagai orang tua yang memang sebelum mengikuti PGP ini, pendidikan guru penggerak ini, lebih sering sebagai penghukum daripada sebagai manajer gitu ya, di posisi kontrol tadi ya. Di rumah pun saya suka membuat posisi pembuat merasa bersalah, membuat hukuman ke anak, ternyata itu kan tidak boleh gitu ya. Mungkin kalau langkah pertamanya kita undang orang tuanya yang punya masalah tersebut, kita ajak bicara mungkin ya Bu ya, bagaimana sebaiknya memfasilitasi anak yang telah berbuat kesalahan. Tapi Bu, itu juga sudah dilakukan, kata Bu Rita tidak Lagi pada kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren. It's very good. Well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya anak soleh? Alhamdulillah, keren sekali. Anak-anak hebat. Hari ini Bu Rosa sama kalian akan mengajak membuat keyakinan kelas. Pernah dengar tentang keyakinan kelas? Hebat. Ada
Keyakinan itu dari sendiri-sendiri, dibuatnya sekarang bersama-sama. Artinya keyakinan kelas bersama. Buat apa guru? Buat agar pembelajaran kita menjadi lebih nyaman, menjadi lebih disiplin, kalian menjadi lebih bertanggung jawab karena ada keyakinan. Keyakinan itu berarti dari diri sendiri, tidak ada paksaan. Keyakinan kelas biasanya menggunakan kata-kata positif, bukan kata negatif. Kalau kata negatif seperti apa? Kata negatif berarti awalnya ada kata tidak. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kata positifnya dirubah jadi apa ya? Oh, pintar Dania, hebat. Jagalah kebersihan. Bisa? Jangan ribut. Apa ya positifnya ya? Apa ya? Menjaga keamanan kelas. Jadi tidak boleh ribut, tidak boleh mengganggu. Bisa? Bisa? Bisa. Ada pertanyaan untuk membuat keyakinan kelas? Biasanya kata-katanya yang mudah diingat, yang simple, yang mudah diingat, tidak usah banyak. Contoh tadi, jagalah kebersihan. Bisa? Datang tepat waktu. Bisa? Saling menghargai. Bisa? Oke, kalau begitu Bu Rosa akan bagikan kertas stick note. Mangga keluarkan alat tulisnya. Oke, boleh pensilnya, boleh bolpennya. Bu Rosa akan bagikan satu-satu. Ini silakan diisi stick note-nya. Keyakinan kelasnya. Kalau yang sudah, nanti boleh satu persatu tempelkan di papan tulis. Paham? Oke, boleh mulai tulis keyakinan kelasnya. Satu kalimat saja yang positif. Satu saja. Sudah? Kalau sudah boleh tempel ke depan. Oke, lagi yang nempel mangga. Oke, Sofian yang sudah boleh tempel di depan.
Boleh bebas misalnya di mana saja. Antri, oke, boleh. Boleh. Antri. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya sudah banyak sekali keyakinan kelasnya ya. Nanti Bu Rosa baca satu-satu. Nanti Bu Rosa kelompokkan mana yang sama dan tidaknya ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Rosa sudah memilih dan sudah mengelompokkan. Keyakinan kelas 6 itu yang pertama, jagalah kebersihan. Yang kedua, harus saling menghargai sesama teman. Yang ketiga, berbicara sopan. Yang keempat, mengerjakan PR. Yang kelima, lebih giat lagi belajarnya. Sepakat? Sepakat. Sepakat? Sepakat. Oke, kita ulang ya keyakinan kelas kita. Yang pertama, jagalah kebersihan. Kedua, saling menghormati antar teman. Ketiga, berbicara sopan terhadap guru maupun teman. Keempat, memakai seragam yang lengkap. Kelima, lebih giat lagi saat belajar. Sepakat? Oke, karena sudah sepakat semua untuk melaksanakan keyakinan kelas, berarti semuanya harus menandatangani. Mulai dari yang di depan dulu ya. Oke, mulai dari Giska, boleh tanda tangan di sini. Yo, dilanjut Alia. Yo, dilanjut Neng Karen, Piria, boleh antri. Yo, Piria, Neng Alisa, Neng Cahaya, Neng Ajilva. Terus nyambung ke Neng Saski, Neng Jessie. Oke, nyambung lagi ke Idang-dang, Maidang, Kensi, Rai, Pano. Oke, Pano baca. Oke, Pano cerdas, pintar. Lagi, Pano boleh.
Alhamdulillahirrabbilalamin, kelas kita sudah terbentuk keyakinan kelasnya dengan ditandatangani kesepakatan kelasnya ya. Mudah-mudahan kita untuk pembelajaran selanjutnya lebih nyaman, lebih bertanggung jawab, lebih disiplin karena sudah menandatangani kesepakatan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamatori dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa dari kelas 6A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessi Amalia dari kelas 6A. Sekali. Sangat bersemangat. Sangat senang karena seru sekali. Senang sekali. Karena dapat membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat membuat kita menghargai orang lain. Karena dapat membuat disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.